kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah nyantri, barangkali sebagian di antara sahabat kita masih bisa kumpul bersama dengan orang-orang yang mencintai agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita perlu bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah nyantri, ya. Kita masih bisa sholawatan, ya, kita masih bisa baca Quran, kita masih bisa melakukan zikir bersama, ya. Ini semua demi menjaga keimanan kita. Itu di antaranya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih dikaruniai hidayah, masih dikaruniai iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh dengan hidayah iman ini kita masih dicintai dengan majelis ilmu dan zikir. Ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang beriman di luar sana yang tadi saya katakan dia padahal lulusan pondok pesantren, namun maaf akhlaknya seperti bukan lulusan pondok pesantren, maksud dia jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan gambaran kepada kita. Orang-orang yang selalu menuruti hawa nafsunya, yang jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'an ma'an idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab." Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, orang-orang yang selalu menuruti hawa nafsunya, mereka melihat memandang amalannya itu bagaikan kasarobim biqi'atin yahsabuhu dhama'an ma'an, bagaikan satu patah morgana. Jikalau dikejar dikirain adalah air, pas sampai di sana tidak ada air. Terus semakin haus dan semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara gambaran orang-orang yang selalu menuruti hawa nafsunya. Ketika kita senang nongkrong di berbagai tempat yang sangat indah, sangat menarik hati, ya di WI, di mana saja, di Norebang, memang lezat. Tapi selesai itu tetap kita ketagihan, karena kita terus merasa kehausan. Itu gambaran apa yang telah Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang selalu menuruti hawa nafsunya seperti itu gambarnya. Terus dia akan merasa haus dan haus, akan mengulangi dan terus mengulangi. Karena memang subhanallah ikhwatal iman, setan subhanallah amat sangat pintar sekali memikirkan keimanan ini. Maka bersyukur pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama. Ini satu hidayah terus harus kita jaga dan kita pupuk, dan kita terus menjaganya dengan penuh kegiatan amal saleh. Jujur ikhwatal iman, hidayah ini sangat mahal sekali. Bukan milik para anbiya, bukan milik para aulia, bukan milik para kiai. Kalau saja hidayah itu milik para anbiya, saya Kan'an sudah beriman kepada Allah. Kalau milik para anbiya, saya Azar itu akan beriman dengan apa yang disampaikan anaknya Nabi Ibrahim Khalilullah. Kalau saja ya hidayah ini milik para aulia, tentunya para penguasa-penguasa itu akan mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi betul-betul hidayah ini tidak lain dan tidak bukan adalah zatnya Allah yang memberikan kepada orang yang Ia kehendaki. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu wasilah, satu jalan kepada kita untuk menerima hidayahnya. Lewat jalan apa? Hidayatul fitriyah, fitrah suci kita telah diberikan kepada setiap individu hambanya. Hati kecil kita yang selalu menyuruh kepada kebajikan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang setiap amalan yang hendak kita lakukan. Jikalau fitrah kita kuat kepada hal kebajikan dan bisa mengalahkan korin yang ada di dalam tubuh kita, maka perlu bersyukur kepada Allah, berarti betul-betul kita hendak ditunjukkan